Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya, kalau kita kan hidup butuh teman atau sahabat baik, Ya. yang kadang-kadang juga maksudnya kita itu seperti butuh untuk bicara, seperti apa ya istilahnya, curhat gitu. Kalau misalnya untuk apa, pembicaraan itu sebatas apa dengan sahabat kita itu, karena kadang-kadang kita perlu untuk kayak diskusi atau istilahnya apa yang mengganggu hati dan pikiran atau gimana. Saya mau tahu seberapa batasannya untuk berbicara dengan teman itu, karena mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang berkaitan dengan orang lain gitu. Jadi kita akan mungkin bicara tentang orang ketiga gitu, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan teman ini, dengan sahabat kita, apa aja batasan-batasan yang perlu kita bicarakan. Tadi kita perlu punya teman yang terbuka. Teman yang terbuka, yang jelas lah teman ini. Tapi kalau kita bicara sama teman kita, tidak semua dibicarakan dengan teman kita. Kalau itu berkaitan dengan rumah tangga, jangan menceritakan kejelekan suami kepada teman itu. Kecuali untuk minta solusi dan dia ada perkiraan bisa memberikan solusi. Tapi kalau sekedar mengungkapkan menjelek-jelekan suaminya, suamiku kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Kadang-kadang perempuan seperti itu. Akhirnya engkau punya dosa ribain suaminya. Tapi kalau engkau mau minta solusi, aku punya masalah kayak gini nih. Kira-kira menurutmu apa yang harus aku lakukan? Maka itu nggak mengapa. Tapi kalau dilihat kayaknya dia nggak bisa, ya udah jangan. Kemudian ada hal-hal yang rahasia benar-benar tidak boleh diceritakan. Urusan ranjang umpamanya. Nggak boleh dibicarakan. Kemudian urusan orang lain. Boleh nggak kita ngomongin orang lain? Ngomongin orang lain ini babnya memang bab ghibah. Karena dia sedang tidak ada kita bicarakan. Kalau kita sedang mengomongkan orang lain ini untuk mencari solusi, kita dizolimin sama fulan. Kita cerita, ana dizolimin sama fulan, apa tindakan yang harus ana kerjakan? Maka itu nggak masalah. Jadi yang perlu dilihat, apa yang memotivasi kita untuk membicarakan orang lain dengan sahib kita. Kalau hanya sekedar untuk curhat ya, untuk melampiaskan emosi, melampiaskan amarah, ya dosa, ghibah akhirnya. Maka tadi yang saya sampaikan, kalau ada sahabat yang suka menceritakan kejelekan orang, jangan-jangan dia menceritakan kejelekan kita juga kepada orang lain. Tapi kalau dia sahib memang yang sedang mencari solusi, ana punya masalah dengan fulanah. Fulanah ini, seperti itu ya. Apa yang harus ana lakukan? Atau minta fatwa. Dan tentunya orang yang diajak ngomong ini memang orang yang bisa memberikan fatwa, teman yang bisa memberikan solusi. Jadi bukan sekedar melampiaskan emosi yang ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.